warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulina Cita Evlia dengan NIM 2403102128. Kelas 2G Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis laporan perubahan modal perusahaan. PT Catur Karda Depo Bangunan terbuka untuk tugas pengantar akuntansi 2. Yang pertama ada nama dan bidang usaha. Nama PT Catur Karda Depo Bangunan terbuka. Bidang usaha supermarket retail, bahan bangunan, menyediakan berbagai kebutuhan, membangun dan merenovasi rumah, serta perlengkapan rumah tangga dalam konsep one stop shopping. Lalu yang selanjutnya ada tahun IPO dan kode saham. Tahun IPO didirikan pada tahun 1996 di Jakarta dan melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO dan tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada 20 November 2021. Perusahaan ini memiliki kode saham Depo. Lalu yang selanjutnya produk unggulan atau segmen bisnis utama. Produk unggulan yaitu supermarket Depo Bangunan dengan lebih dari 49 produk, 90.000 SKU dari 1.500 merek ternama meliputi ubin keramik, cat, perlengkapan rumah tangga, alat pertukangan, kelistrikan, plumbing, sanitary, dan lainnya. Segmen utama retail bahan bangunan modern. Performa terakhir perusahaan. Pertama, pendapatan 2024 ada 2,81 triliun, yaitu naik 5% dari tahun 2023. Laba bersih 2024 95,24 miliar. Lalu pendapatan 2024 2,81 triliun, naik 5% dari 2023. Lalu ada laba bersih 2024 95,24 miliar. Lalu ada dividen 2024 28,52 miliar, 4,2 per saham, dan dibayarkan pada Juli 2025. Lalu ada logo dan tagline perusahaan. Itu ada gambar logo yang didesain dan warna logo ini didominasi oleh warna merah dan kuning yang secara psikologis sering dikaitkan dengan energi keberanian merah itu, serta optimisme, kehangatan, dan perhatian warna kuning. Lalu kedua warna ini menciptakan kontras yang kuat dan menarik perhatian. Elemen visual kita bisa melihat ada tulisan Depo yang menonjol diikuti dengan simbol rumah yang berada di tengah tulisan bangunan. Simbol rumah ini secara instan mempresentasikan industri yang kita geluti, yaitu bahan bangunan dan segala sesuatu yang terkait dengan pembangunan atau renovasi rumah. Posisi simbol rumah, penempatan simbol rumah di antara kata depo dan bangunan secara simbolis menunjukkan bahwa depo bangunan adalah inti atau pusat dari segala kebutuhan terkait pembangunan. Lalu ada tagline. Di sini tagline-nya ada Depo Bangunan One Stop Shopping Bahan Bangunan, yang memiliki pesan utama secara ringkas dan kuat menyampaikan proporsi nilai inti kita kepada pelanggan. Makna one stop shopping ini berarti kami menawarkan kelengkapan produk yang tak tertandingi. Pelanggan tidak perlu pergi ke banyak toko untuk mendapatkan
berbagai jenis bahan bangunan, semuanya tersedia di satu tempat di perusahaan ini, di depo bangunan ini. Lalu selanjutnya ada di sebelah kiri itu ada foto produk dan sebelah kanan ada foto pabrik. Lalu grafik saham. Baik, untuk tahun 2023 volume perdagangan yang garis merah, yaitu sepanjang tahun 2023 volume perdagangan cenderung stabil di kisaran angka yang relatif rendah, sebagian besar di bawah 5 juta lembar saham. Ada sedikit peningkatan pada bulan November, tetapi secara keseluruhan tidak ada lonjakan yang signifikan. Harga penutupan pada garis orange, harga penutupan saham menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten sepanjang tahun 2023, dimulai dari sekitar 450 pada Januari. Harganya secara bertahap turun hingga berada di kisaran 370-an pada akhir tahun. Penurunan ini mengindikasikan tekanan jual yang berkelanjutan atau kurangnya sentimen positif di pasar. Untuk tahun 2024 volume perdagangan yang garis merah awal tahun 2024 pada Januari sampai Juli menunjukkan volume perdagangan yang masih relatif rendah dan stabil mirip dengan tahun sebelumnya, namun terjadi lonjakan volume yang sangat drastis pada bulan Agustus dan September. Lalu selanjutnya ada potongan berita atau media coverage. Ada Caturkarda Depo Bangunan optimis mengejar target penjualan lebih dari 3 triliun sepanjang tahun ini. Depo ingin kembali mendongkrak kinerja keuangan dengan melanjutkan strategi ekspansi gerai depo bangunan. Dikutip dari Kontan 29 Juni 2025. Lalu yang kedua ada Caturkarda Depo Bangunan bagikan dividen 28,52 miliar dari laba 2024 dan tunjuk wakil dirut baru lewat RUPST. Dikutip dari Infobank News 21 Juni 2025, ini saya mengambil yang terbaru. Lalu ada visi dan misi perusahaan. Pertama ada visinya yaitu menjadi supermarket bahan bangunan terdepan dan terbaik di Indonesia. Lalu misinya menjadi one-stop shopping bahan bangunan yang lengkap, nyaman, dan murah, dilengkapi fasilitas pendukung seperti ATM, arena bermain anak, kafetaria, musola, serta membuka lebih banyak gerai di kota-kota besar potensial di seluruh Indonesia. Lalu ada struktur kepemilikan atau pemegang saham utama. Hingga akhir 2024, pemegang saham utama adalah keluarga pendiri, yaitu Kambianto, Ketin, dan keluarga, dan publik setelah IPO. PT Caturkarda Depo Bangunan juga mengakuisisi 91,81% saham PT Mega Depo Indonesia pada tahun 2019 sebagai anak perusahaan utama. Lalu ada susunan pengurus 2025, yaitu ada presiden direktur yaitu Kambianto Ketin, lalu ada wakil direktur utama yaitu Hendrianto Komala, lalu ada komisaris independen yaitu Sartono Budi Santoso. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.